Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program laporan khusus KTT AIS Forum 2023. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya untuk mengamankan jaringan telekomunikasi khususnya dari serangan siber yang terjadi selama penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023. Bagaimanakah bentuk keamanannya akan dibahas lebih lanjut bersama rekan kami, Ladiantri, melalui dialog berikut ini. Halo pemirsa JBR TV, masih dalam rangkaian kegiatan KTT AIS Forum 2023. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya memaksimalkan dalam pelaksanaan KTT AIS Forum 2023, utamanya dalam mengamankan cyber ataupun fasilitas-fasilitas tentang telekomunikasi selama penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023. Untuk saat ini saya akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Infrastruktur dan Informatika Pusat Data dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Suhartono. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga selama keberlangsungan KTT AIS Forum ini keberlancaran keamanan tetap terjaga ya Pak ya? Amin. Iya Pak. Terima kasih. Oke, saya ingin bertanya Pak, tolong bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana sih Pak peran dari PDSI dalam mengamankan telekomunikasi khususnya di KTT AIS Forum 2023 ini Pak? Ya, terima kasih. Kami alhamdulillah sudah beberapa kali mengikuti kegiatan internasional G20, kemudian kemarin ASEAN, KTT ASEAN. Kami telah melaksanakan tugas-tugas keamanan informasi mendukung media center ini dengan baik. Mudah-mudahan di tahun ini juga, khususnya di KTT AIS ini juga akan berjalan dengan baik. Kita menurunkan tim untuk Kominfo CISET yang menangani keamanan siber di media center. Di sini ada sekitar 30 PC yang digunakan oleh media nanti, yang kita amankan. Mulai dari websitenya, kita ada tiga website. Yang pertama website utama untuk KTT AIS sendiri, kemudian ada website registrasi, dan ada website untuk dokumentasi foto dan video. Nah itu semuanya kita amankan. Selain itu juga 30 PC yang digunakan oleh media, kita pasang dengan XDR yang fungsinya untuk mencegah adanya malware yang masuk di dalam komunikasi internet itu, seperti itu. Pak, sejauh ini sistem kerja tim cyber selama KTT AIS Forum ini skemanya akan seperti apa Pak ke depannya? Baik, jadi kita menurunkan ini, kita monitoring 24 jam selama KTT dan sebelum KTT sebenarnya. Karena mulai dari perancangan website dan sebagainya, kita sudah mulai untuk mengamankan websitenya. Kita lakukan uji keamanan, kerentanan dari website itu supaya tidak ada celah keamanan terkait dengan kemungkinan adanya serangan-serangan dari orang-orang yang tidak mungkin akan mengganggu jalannya proses KTT AIS ini, seperti itu. Pak, kemungkinan yang terjadi yang seperti Bapak bilang, itu apa saja Pak? Boleh bisa dijelaskan Pak? Ya, jadi saat ini biasanya untuk menyerang website itu kan ada serangan DDoS ya. Kemudian volumetric DDoS itu menyebabkan membanjiri kanal-kanal akses internet, sehingga orang-orang, wartawan ataupun siapapun yang mengakses secara legal tadi seharusnya bisa masuk, ternyata karena dibanjiri oleh akses yang ilegal tadi, akhirnya terhambat masuk. Nah itu namanya volumetric DDoS. Kemudian sampai dengan kita di perangkat tadi kan mungkin ada malware dan sebagainya, yang mungkin juga ada ransomware seperti itu yang akan menghapus ataupun menutup data ataupun video ataupun gambar yang seharusnya kita bisa nanti tayangkan atau kita tampilkan tertutup, sehingga biasanya kalau sudah kena ransomware ini kan minta tebusan biasanya, seperti itu. Tapi Pak, untuk segala ancaman itu yang terjadi selama atau mungkin tidak bisa, harusnya tidak usah ada gitu kan kendala itu ya Pak. Bagaimana cara PDSI untuk menangkal hal tersebut agar tidak terjadi Pak? Ya, tadi dari toolsnya tadi kita perkuat, kemudian monitoringnya, kemudian kalau misalkan ditemukan ada anomali traffic ya seperti itu, kita ada monitor di sini. Ini untuk memonitor seluruh serangan. Sampai dengan sekarang saja sudah ada 31.000 untuk hari ini serangan yang masuk. Kemudian 7.703 ya, itu seluruh potensi serangan. Nah, serangan ini ada yang kita karantina,
ada juga yang langsung di-delete oleh tools kita yang secara otomatis melakukan. Bayangkan kalau misalkan kita melakukannya dengan manual, mereka robot, sementara kita melakukan manual. Nah, kebetulan kita sudah punya beberapa perangkat untuk mencegah adanya serangan-serangan itu. Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci Pak terkait yang ada di monitor saat ini, bagaimana cara penanganannya, juga cara memonitoringnya, bentuk pengawasannya itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci Pak? Jadi seperti ini kan, ini ada anti malware yang kita aktifkan selama 24 jam. Di sini sudah ada, kemudian beberapa tools juga kita langsung kita bisa amati di sini. Ini adalah kasus-kasus malware yang masuk di dalam perangkat-perangkat yang sekarang ini sedang kita gunakan. Nah, ini dimonitor seperti ini. Ini perangkat yang sudah terdeteksi gitu ya Pak ya? Itu sudah masuk dari sebelum hari pelaksanaan KTT AIS Forum sampai detik ini? Ya, jadi kita kan sebenarnya sudah melakukan monitoring itu sejak pembangunan aplikasi websitenya AIS. Nah, seperti itu. Nah, sampai dengan ini resumenya nanti mungkin kita bisa tampilkan di lain waktu. Sementara ini kita bisa dashboardnya seperti ini. Nah, contohnya misalkan ini yang tertinggi pada jam 16 kemarin, itu sampai 125.000 serangan, seperti itu. Bentuknya seperti apa Pak, serangan-serangan yang bentuk aplikasi atau websitenya itu pada mengakses apa gitu Pak? Nah, biasanya yang pertama tuh mencari kredensial ya. Kredensial, apakah nanti misalkan seseorang yang terkoneksi ke internet ini bisa diambil passwordnya dan sebagainya, kemudian data pribadinya mungkin. Biasanya ini kan terkait dengan website registrasi itu kan delegasi maupun itu data-data pribadinya kan ada di situ ya. Nah, ini salah satu kita mencegah sebagai upaya perlindungan data pribadi dari delegasi maupun tamu-tamu negara maupun wartawan kita juga yang menyetorkan atau mengisi formulirnya itu kita bisa amankan seperti itu. Pak, apakah pusat untuk KTT AIS Forum CDFI sendiri di sini atau ada di tempat lain Pak? Ya, jadi kita memang di sini bertugas di sini supaya kalau ada sesuatu di sini bisa respon cepat. Nah, tetapi kita juga ada di kantor, kita di sana ada yang nangani data centernya, kemudian ada tim SOC juga di sana yang juga bekerja 24 jam untuk memonitor ini. Mobile ya, seperti itu ya Pak ya? Ya, ada yang mobile dan ada yang di sini gitu. Apakah ancaman-ancaman yang terjadi KTT AIS pada penyelenggaraan KTT AIS ini, apakah sudah pernah terjadi pada penyelenggaraan taraf internasional seperti G20 ataupun KTT ASEAN gitu Pak? Ya, awalnya memang kita di G20 itu bulan Mei ya, pelaksanaan waktu itu Digital Economy Group di Jogja. Pagi hari jam 1 pagi itu ada serangan volumetrik DDoS. Nah, tetapi kita belum punya tools untuk memonitor secara robotik tadi, sehingga manual. Bayangkan kalau misalkan setiap kali ada isu serangan, terus seperti kita main apa tuh yang kalau muncul dipukul, masuk, nanti lagi muncul. Nah, kemampuan kita, staff kita di Kominfo Ciset ini terbatas. Nah, sehingga dengan adanya tools itu kita terbantu karena mereka menyerangnya dengan robotik seperti itu, artinya cepat dan berlebih. Berlebih. Iya, nggak bisa apa-apa. Jadi dengan adanya tools keamanan ini, alhamdulillah kita bisa atasi, dan 2 event besar G20 dan ASEAN kemarin berlangsung dengan sukses seperti itu. Baik Pak, tadi kan sudah disebutkan kendala-kendala, ancaman, juga upaya-upaya yang dilakukan ke depannya Pak. Untuk segala bentuk ancaman yang terjadi, PDS itu akan seperti apa Pak? Ya, selalu yang menjadi concern kita, kalau dari sisi teknologi mungkin kita bisa lakukan secara cepat, mengganti alat dan sebagainya. Awareness terhadap orangnya ini yang penting. Bagaimana mereka misalkan memanfaatkan teknologi informasi ini, mulai dari email ya. Di situ ada user ID, di situ ada password, itu harus diamankan. Kemudian cara melakukannya berselancar di internet, katakanlah browsing itu kan mereka tidak boleh membuka situs-situs katakanlah yang ilegal. Kemudian jangan menggunakan yang bajakan. Otomatis nanti misalkan menggunakan bajakan pada saat mendownload dan sebagainya, itu kan nanti masuk slot judi dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau hanya mungkin itu, biasanya kan terus ransomware masuk. Nah, kalau misalkan ada data kantor, data rahasia atau apapun yang tercuri dan sebagainya,
itu membahayakan strategi pemerintah, apalagi nanti rahasia negara seperti itu. Iya Pak, ini kan KTT AIS Forum akan berlangsung selama 2 hari ya Pak, 10 hingga 11. Mungkin Bapak bisa berpesan gitu pada jurnalis ataupun bagi seluruh masyarakat yang menonton ini, khususnya untuk penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023, bagaimana cara mengamankan data pribadi masing-masing agar tidak terjadi kendala-kendala yang seperti Bapak sebutkan seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Yang menjadi concern kita itu adalah bagaimana kita mengamankan akses pribadi kita, user ID dan password. Setelah itu, kita juga harus bersih menggunakan internet. Ya, kalau misalkan ingin melihat sesuatu, tentu harus aman. Dalam pengertian jangan yang ngambil bajakan dan sebagainya. Kemudian, jangan mengunggah sesuatu yang menyebabkan ada hubungannya antara misalkan bagaimana membuat password, kemudian dengan diri kita. Intinya jaga ruang siber kita supaya aman, terkendali, dan seluruhnya aman untuk masyarakat Indonesia semuanya. Satu lagi Pak terakhir, ya. Untuk mendukung kelancaran KTT AIS Forum 2023, Bapak mungkin kasih statement harus bisa. Berarti udah siap nih ya Pak ya untuk KTT AIS Forum 2023, mungkin Bapak bisa menjelaskan kembali kesiapan dari PDSI mendukung acara KTT AIS 2023 ini. Baik, terima kasih dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terlaksana KTT AIS ini dengan baik. Mari kita sukseskan KTT AIS ini dengan cara mengamankan ruang siber kita melalui pemanfaatan teknologi informasi secara baik, benar, tidak melanggar hukum. Amankan data kita, bagaimana cara mengamankannya? Mulai dari data kita sendiri, misalkan tadi password itu kita harus amankan, apalagi bagaimana cara kita melakukan berselancar di internet secara tidak melanggar hukum, seperti itu. Mungkin itu, terima kasih. Baik Pak Suhartono, terima kasih banyak. Semoga dari tim PDSI untuk keamanan cyber itu sendiri bisa aman, lancar, tanpa terkendala sedikit pun ya Pak. Baik. Khususnya dalam mendukung terselenggaranya KTT AIS Forum 2023 nantinya. Terima kasih Pak Suhartono. Itulah dia pemirsa perbincangan kita dengan Pak Suhartono. Terus saksikan dalam rangkaian seluruh kegiatan KTT AIS Forum 2023. Saya Ladiantri Arfiani, sampai jumpa.